Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Selamat siang Sobat Sehat semuanya. Selamat siang untuk Anda Sobat Sehat yang pada kesempatan siang hari ini, hari Kamis 28 April 2022 kembali hadir Raisa Radio ya, menyapa Anda di siang hari ini. Selamat siang untuk Sobat Sehat yang berada di radio aplikasi streaming. Selamat siang juga untuk Sobat Sehat yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan pada kesempatan siang hari ini Sobat Sehat kembali hadir program acara Perawat Berbicara untuk Anda. Sobat Sehat, gimana kabarnya siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan masih semangat ya, karena memang ini hari terakhir di kuliah, jadi semoga semangat Anda masih dibawa sampai dengan hari ini untuk menuju nanti liburan yang cukup lama. Jadi di hari terakhir kuliah ini Sobat Sehat, kami akan menemani Anda, untuk Anda Sobat Sehat yang mungkin siang-siang hari ini sambil istirahat, sambil bersantai, yuk kita simak sesi yang menarik Perawat Berbicara pada kesempatan siang hari ini. Temanya menarik, yaitu mengenai stunting. Seperti yang kita tahu, kasus stunting di Indonesia ini masih cukup tinggi. Dan pada kesempatan siang hari ini, stunting, usia sama namun tinggi badan berbeda, menjadi tema yang menarik untuk kita bahas hari ini. Seperti yang kita tahu Sobat Sehat, bahwasanya stunting ini untuk kita mengetahui anak dengan stunting, salah satunya adalah dengan mengetahui tinggi badan. Tinggi badannya usia sama namun tinggi badannya berbeda. Nah, kita akan ulas selama 1 jam ke depan, dan tentunya kami juga mengundang Anda Sobat Sehat untuk bergabung bersama dengan kami melalui website atau melalui WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Sobat Sehat, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kami yang luar biasa, yang sudah tidak asing ini ya. Ada Mbak Agnes Daitora Raba, Sarjana Keperawatan Nurse, dan akan ditemani oleh Mbak Indi Susanti, Sarjana Keperawatan Nurse. Mbak Agnes dan juga Mbak Indi akan menemani Anda Sobat Sehat. Jadi silahkan sekali lagi untuk WhatsApp-nya di 0858 8065 5970. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang siang hari ini berada di Zoom meeting kami, boleh mengajukan pertanyaan secara langsung melalui raise hand atau dituliskan di kolom chat. Dan jangan lupa Sobat Sehat untuk mengisikan nanti link absensi yang sudah kami bagikan. Baik, langsung saja kepada Mbak Indi kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Galuh atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat, Raisa Radio dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah cuaca hari ini cukup cerah nih, semoga tetap semangat untuk beraktivitas. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Semoga bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran dan kekuatan hingga berbuka nanti, bahkan nanti sampai hari kemenangan tiba ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya hari ini saya, Indi Susanti, mahasiswa Magister Keperawatan FKKMK Universitas Gadjah Mada Angkatan 2021, bisa kembali menjumpai Sobat Sehat Raisa Radio ini dalam program Perawat Bicara. Selama 1 jam ke depan, kita akan diskusi dan juga membahas terkait dengan isu kesehatan terkini, dan tentunya dengan narasumber yang ahli di bidangnya ya. Dan kali ini telah hadir bersama kita, yaitu narasumber sekaligus rekan saya, yaitu Mbak Agnes Daitora Raba. Selamat siang Mbak Agnes. Selamat siang Mbak Indi, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Mbak Agnes gimana nih kabarnya? Puji Tuhan luar biasa sehat ya. Ya, sudah siap ya untuk sharing dan juga diskusi bersama nih terkait dengan stuntingnya hari ini Mbak ya? Ya benar, stunting ya Mbak Indi ya. Ya, ini sebuah isu yang memang masih sangat hangat untuk kita bahas ya, karena memang relevan dengan kondisi saat ini ya Mbak ya. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan Mbak Agnes nih, tak kenal maka tak sayang, mungkin bagi Sobat Sehat Raisa Radio sebelumnya yang udah mengikuti episode setiap pada minggu lalu ya tepatnya, itu sudah tidak asing lagi dengan Mbak Agnes. Nah, Mbak Agnes ini adalah lahir di Palangkaraya pada tanggal 15 Januari 1989, lulusan dari S1 Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, kemudian lulusan Prodi Nurse di Stikes Immanuel Bandung, dan juga seorang perawat di RSUD Dr. Doris Silvanius Palangkaraya yang Mbak tepatnya di ruang anak juga. Dan statusnya saat ini seorang ibu dari 1 orang putri, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di PSMK FKKMK Universitas Gadjah Mada Angkatan 2021. Wah, background-nya ini sudah sangat mendukung ya, perawat anak dan juga seorang ibu tentunya akan sangat mengenal bagaimana sih kondisi kesehatan anak nih. Mungkin ini ya sepintas perkenalan kita dengan Mbak Agnes. Sebelumnya saya ingatkan kembali bagi Sobat Sehat Raisa Radio, untuk yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat ya, Zoom, ataupun nanti boleh juga langsung dengan raise hand ataupun on mic. Baiklah, langsung untuk menghemat waktu, langsung saja kita terkait dengan topik hari ini nih, stunting.
Jadi stunting ini terkait erat ya dengan bagaimana status gizi balita ya Mbak. Terutama ini juga menjadi salah satu sasaran pokok dalam program pemerintah ini terkait dengan program Indonesia Sehat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu bagaimana meningkatkan status kesehatan dan juga gizi anak. Nah, dari hasil laporan terbaru Kemenkes nih pada tahun 2021 katanya terjadi penurunan prevalensi. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mbak saat ini perkembangan prevalensi stunting di Indonesia dan mengapa stunting ini masih menjadi isu kesehatan yang memerlukan perhatian khusus? Mungkin bisa dijabarkan lebih rinci gitu Mbak. Silakan Mbak Agnes. Baik, terima kasih Mbak Indi. Sebelumnya saya sapa dulu ya, Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya mungkin kalau teman-teman boleh sharing atau mungkin boleh berbagi pengalaman ya, nanti ketika sesi kedua mungkin biar kita sama-sama belajar dan memperkaya wawasan kita bersama ya. Baik, jadi Mbak Indi sebenarnya kalau membahas stunting ini sebenarnya menarik ya Mbak Indi ya, karena ternyata angka stunting di tingkat nasional ini menunjukkan angka perbaikan dengan adanya penurunan tren sebesar 3,3% dari 27,7% di tahun 2019 jadi 24,4% di tahun 2021. Nah, ini berdasarkan data dari Riskesdas Prevalensi Balita Stunted, tinggi badan menurut umur. Tetapi ternyata prevalensi balita pendek di DIY itu sendiri di tahun 2018 terdapat sebesar 12,37%, dan angka ini nih sebenarnya turun di tahun 2019 jadi 10,69% Mbak Indi. Tapi ternyata di tahun 2020 kok malah naik lagi jadi 11,08% Mbak. Nah, prevalensi terbesarnya itu balita pendek itu ada di Kabupaten Gunung Kidul dengan 17,43%, sedangkan yang balita pendek terendah itu ada di Kabupaten Sleman sebesar 7,24%, Mbak. Dan ini merupakan data dari Dinas Kesehatan DIY. Jadi memang stunting ini adalah salah satu fokus pemerintah ya sebenarnya pada saat ini, karena juga tertuang di percepatan penurunan stunting dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Nah, di dalam peraturan ini ada 5 pilar, istilahnya 5 pilar penurunan stunting. Di situ terdapat pilar pertama berupa komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara, kemudian pilar kedua adalah kampanye nasional yang fokusnya pada pemahaman, kemudian perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas. Nah, di pilar ketiga itu ada konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan juga dari masyarakat. Sedangkan pilar keempat itu adalah mendorong kebijakan nutrisional food security, itu artinya dalam bidang ketahanan pangan dan gizi ya Mbak ya. Dan pilar kelima itu sendiri adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, 5 pilar ini Mbak, dalam penanganan stunting ini dilakukan dengan target yang akan dicapai. Capaiannya apa? Yaitu tumbuh kembang anaknya bisa maksimal. Dalam hal apa saja? Dalam hal kemampuan emosional, sosial, fisik yang siap untuk belajar, kemudian bisa berinovasi dan berkompetisi tentunya di tingkat global. Nah, tetapi pada umumnya sebagian besar masyarakat kita nih mungkin belum memahami sepenuhnya tentang stunting ini, di mana stunting ini kan merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi dan nutrisi dalam waktu yang cukup lama, sehingga akibatnya terjadi gangguan pertumbuhan nih pada anak. Nah, tinggi badan anak itu biasanya lebih rendah ataupun lebih pendek dari standar usia yang seharusnya. Yang ini juga berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya, karena stunting ini kan umumnya berhubungan dengan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat ya. Jadi tingkat sosial ekonomi itu berkaitan nih dengan daya beli keluarga. Kemampuan keluarga kan dalam membeli bahan makanan antara lain tergantung pada besar kecilnya pendapatan keluarga ya Mbak India. Jadi keluarga itu kalau misalnya punya pendapatan terbatas, nah kemungkinan besarnya apa? Kemungkinan besarnya kan pasti kurang dapat nih memenuhi kebutuhan makanan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan zat gizi dalam tubuh anak-anaknya. Karena keterbatasan penghasilan keluarga ini, maka sangat berpengaruh nih pada mutu makanan yang dikelola setiap hari, baik dari segi kualitas dan juga jumlah makanannya. Sehingga kemiskinan ini sebenarnya yang berlangsung dalam waktu cukup lama ini bisa mengakibatkan rumah tangga tidak bisa mampu memenuhi kebutuhan pangan dari anak-anak atau anggota di dalam rumah tangga itu.
Jadi sebab yang diakibatkannya yaitu kembali lagi tidak tercukupinya gizi untuk pertumbuhan anak-anak Indonesia. Wah, Begitu, Mbak. cukup kompleks juga ya Mbak masalah stunting ini ya. Ya, benar. Ya, terkait dengan penjelasan Mbak tadi nih dari pengertian stunting, apakah semua anak dengan tinggi badan yang rendah itu termasuk stunting? Karena ada kan sebagian anak yang memang dia memiliki genetik ataupun riwayat dari orang tua dan keluarganya yang ukuran badannya memang relatif pendek nih. Gimana sih cara bedain antara genetik dan juga stunting nih Mbak? Nah, jadi ini sebenarnya itu kita kembali lagi pada penyebab utama stunting. Perlu diingat penyebab utamanya adalah asupan gizi atau nutrisi yang tidak tercukupi. Nah, sebenarnya belum ada satupun penelitian yang mengatakan bahwa keturunan itu memegang faktor yang lebih penting daripada gizi dalam hal pertumbuhan fisik anak, Mbak. Jadi masyarakat kita nih umumnya menganggap kalau pertumbuhan fisik itu sebenarnya dipengaruhi karena faktor keturunan atau genetika. Padahal pemahaman ini tuh ternyata keliru loh, Mbak, karena seringkali pemahaman ini malah menghambat sosialisasi pencegahan stunting yang semestinya dilakukan dengan upaya mencukupi kebutuhan gizi sejak anak di dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Jadi sehingga masyarakat yang belum paham sepenuhnya ini banyak yang hanya menerima, jadi nggak bisa berbuat pencegahannya apa atau penanggulangannya bagaimana. Padahal seperti yang kita tahu bahwa genetika itu kan merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil ya pengaruhnya kalau dibandingkan dengan faktor dari perilaku, faktor dari lingkungan, dan faktor dari layanan kesehatan itu sendiri. Jadi dengan kata lain, Mbak Indi, stunting ini sebenarnya masalah yang seharusnya itu bisa kita cegah loh. Karena stunting ini kan adalah keadaan pendek yang khas. Nah, sebabnya kan karena terjadinya gangguan nutrisi ya. Bisa juga karena ada infeksi yang tidak tertangani dalam jangka waktu yang lama. Maka silakan dievaluasi kembali. Itu terdapat kurva pertumbuhannya dari sejak lahir, apakah ada pertumbuhan janin yang terhambat, ataukah ada riwayat infeksi berulang akibat dari imunisasinya yang tidak lengkap, kemudian ataukah ada malnutrisi yang terjadi, kemudian tidak teratasi dalam waktu yang lama, sehingga menjadikan badan anak itu lebih rendah atau kerdil. Nah, kemudian dari situ kita harus kenal nih, apa sih gejalanya stunting itu, kok kita lihat tapi kita nggak tahu gejalanya gitu loh. Nah, jadi kita harus tahu dulu gejala stunting itu biasanya anak itu punya ukuran tubuh tinggi badan itu lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proporsi tubuhnya itu cenderung kelihatannya ini normal aja, tapi ternyata ketika dengan teman sepantarannya atau teman seusianya kok badannya lebih kecil ya. Padahal kayaknya normal aja nih, nggak ada stuntingnya. Nah, kemudian bisa dilihat juga dari berat badannya yang rendah untuk anak seusianya itu, dan juga pertumbuhan tulangnya biasanya itu ada terhambat atau tertunda begitu, Mbak Indi. Wah, ternyata memang peran serta masyarakat khususnya keluarga dan orang tua ini memiliki peranan penting ya Mbak. Tidak kalah penting dengan sekedar program pemerintah saja nih dalam mensukseskan percepatan penurunan prevalensi dari stunting itu sendiri ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mbak lebih lanjutnya upaya pencegahan dan perbaikan yang dapat dilakukan oleh orang tua ataupun keluarga yang memiliki anggota keluarga yang beresiko terhadap anggota keluarganya yang usianya anak untuk terjadinya stunting? Mungkin ada tips-tips untuk pencegahan dan perbaikan yang dapat dilakukan. Silakan Mbak Agnes. Jadi kalau kita bicara pencegahan dan penanggulangan ya berarti bukan cuma dari pemerintah pusat saja nih sebenarnya, karena pemerintah daerah kemudian semua pihak ini saling terkait ya, terlebih lagi dari keluarga-keluarga di Indonesia itu sebenarnya punya andil untuk menurunkan kejadian dari stunting ini. Nah, kalau kita bicara pencegahan, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah memastikan nih kesehatannya baik dan gizi yang cukup terpenuhi pada usia 1000 hari pertama kehidupan, sejak di dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Nah, dari sini kita bisa cegah anak-anak dari stunting, sehingga anak-anak Indonesia ini nantinya bisa tumbuh baik, kemudian pertumbuhan fisiknya baik, pertumbuhan emosional maupun mentalnya juga baik. Nah, itu dari
sisi kecukupan kesehatan yang cukup dan gizi yang cukup ya Mbak Indi. Kalau dari pencegahan yang lain itu bisa mencegah dari sisi imunisasinya. Jadi sebagai orang tua nih, kita sebagai orang tua dan sebagai para calon orang tua itu sebenarnya punya andil nih untuk memberikan hak anak untuk mendapatkan kekebalan tubuh supaya bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Caranya lewat imunisasi. Nah, imunisasi ini sendiri kan sudah dijamin ya ketersediaannya dan keamanannya oleh pemerintah. Jadi masyarakat luas sudah bisa akses tanpa perlu bayar sebenarnya untuk imunisasi ini. Biasanya bisa diakses di posyandu ataupun puskesmas begitu. Kemudian pencegahan yang lain yang bisa dilakukan untuk stunting ini adalah dengan rutin membawa atau mengikuti kegiatan posyandu atau puskesmas, Mbak Indi. Nah, di situ biasanya kan akan dilakukan penimbangan berat badan, kemudian pengukuran tinggi badan. Nah, dari situ kan kalau diikutkan secara rutin bisa diketahui nih apakah anak tersebut mengalami gejala stunting atau tidak. Begitu. Sedangkan kalau dari ketika sudah terjadi dan penanggulangannya seperti apa itu mungkin bisa diperbaiki dari bukan mungkin ya, harusnya bisa diperbaiki dari pola makan dan nutrisinya sendiri. Seperti kita ketahui kan masalah stunting ini kan pengaruhnya oleh rendahnya akses ya terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi. Jadi seringkali nih makanan yang disajikan di dalam keluarga itu tuh tidak beragam, mungkin untuk dikonsumsi mungkin hanya itu-itu aja begitu. Jadi ada istilah piringku dengan gizi seimbang. Nah, istilah ini harusnya diperkenalkan dan sudah dibiasakan di kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga. Untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan nih, untuk memperbanyak sumber protein, kemudian di samping itu juga membiasakan mengkonsumsi buah-buahan, kemudian sayur-sayuran. Jadi dalam satu porsi makan itu, setengahnya bisa diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi itu bisa diisi oleh sumber protein, baik protein nabati, bisa juga dari protein hewani. Dengan proporsinya itu lebih banyak daripada karbohidrat, Mbak. Nah, kemudian untuk balita di atas usia 6 bulan sendiri sudah boleh diberikan konsumsi protein di menu hariannya dengan kadar proteinnya harus disesuaikan dengan usianya. Jadi pola asuh dan status gizi ini sebenarnya sangat dipengaruhi nih oleh pemahaman orang tua, terutama ibu ya, karena ibu biasanya yang memegang peranan penting dalam pengasuhan dan mengatur kesehatan serta nutrisi di keluarga itu. Karena itu edukasi juga sangat diperlukan sih sebenarnya supaya bisa mengubah perilaku yang mengarahkan untuk meningkatkan kesehatan gizi ibu dan anak. Nah, kalau dari pola asuh sendiri itu kita tahu bahwa stunting ini kan juga dipengaruhi karena aspek perilaku ya Mbak Indi, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktik pemberian makan untuk bayi dan balita ya. Jadi kita bisa mulai nih untuk pemberian edukasi kesehatan, reproduksi dan gizi, terutama bagi remaja putri, karena remaja putri ini kan merupakan cikal bakal di dalam keluarga. Maksudnya calon ibu di dalam keluarga. Jadi para calon ibu ini nanti bisa paham nih apa sih pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan melakukan stimulasi bagi janin. Kemudian harusnya sih dilakukan pemeriksaan kandungan itu minimal 4 kali lah dalam proses kehamilan, selama kehamilan itu. Jadi mungkin juga kemudian disarankan untuk dilakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya biar ketika proses persalinan itu terjadi, selesai, nah bisa diberikan IMD untuk bayinya, supaya ASI-nya, kolostrum dari ASI itu bisa didapatkan oleh bayi. Dan jangan lupa untuk anak usia 6 bulan itu, 0 sampai 6 bulan itu cukup berikan ASI saja ya, tanpa makanan tambahan pendamping ASI. Tetapi setelah 6 bulan itu baru boleh diberikan Mbak Indi. 6 bulan sampai 2 tahun itu boleh diberikan ASI dengan makanan pendamping ASI. Tujuannya supaya tetap terpantau nih tumbuh kembang anak nih tetap bagus begitu. Wah, ternyata sebenarnya banyak ya hal pencegahan dan juga yang dapat kita lakukan dalam stunting ini ya, Mbak.
tidak hanya ternyata pemenuhan nutrisi saja di awal yang harus kita penuhi, ternyata faktor pola makan, pola asuh, sanitasi, dan juga kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan layanan kesehatan itu juga mempengaruhi ya kejadian dari stunting ini. Iya, Nah, sanitasi itu juga salah satu faktor penting loh Mbak Indi, karena perbaikan sanitasi dan akses air bersih itu merupakan pelayanan akses. Jadi akses terhadap pelayanan kesehatan kan termasuk di dalamnya itu ada sanitasi, ada air bersih. Nah, itu di beberapa daerah masih rendah cakupannya, sehingga membuat anak-anak itu beresiko terancam terkena penyakit-penyakit infeksi. Nah, untuk itu benar nih kata pemerintah bahwa kita perlu membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian hal-hal sederhana seperti buang sampah tidak sembarangan, kemudian buang sampah pada tempatnya, seperti itu. wah, jadi ini ada pertanyaan nih Mbak, terkait dengan di usia berapa sih dari pertanyaan Ibu Kusana Anik. Terima kasih Bu telah bergabung. Jadi selamat siang Dok. Ya kami perawat ya Bu, nggak apa-apa. Biasanya bayi yang terkena stunting itu terlihat tandanya di usia berapa ya? Apakah ada program khusus dari dinas untuk mengatasi hal itu? Mungkin ini akan terkait juga nih dengan pertanyaan yang tadi Mbak. Kan Mbak tadi juga ngebahas ya terkait dengan pentingnya pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan ya. Nah, apakah stunting di usia 2 tahun itu kan udah melewati tuh masa usia 1000 hari kehidupan pertama, itu masih bisa diperbaiki atau tidak? Mungkin ini akan membantu menjawab juga terkait dengan di usia berapa yang dapat diidentifikasi bahwa anak itu mengalami stunting. Silakan Mbak Agnes. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya dari Bu Anik ya Bu. Sebenarnya kita bisa melihat anak itu terkena stunting itu pada tumbuh kembangnya Mbak. Biasanya kan anak itu kelihatannya kerdil, kemudian tinggi badannya rendah, dari perawakannya juga kelihatannya jadi kok kecil sendiri nih daripada teman-temannya yang lain. Nah, mungkin bisa kita lihat nih waktu sejak pertumbuhannya sendiri dari usia 2 tahun ke atas itu bagaimana perawakan anak tersebut, begitu. Sedangkan kalau untuk program pemerintah sendiri, saya ambil contoh misalnya program pemerintah pada tahun 2018 ya di Kabupaten Halmahera Selatan itu sendiri, pemerintah daerah itu memberdayakan yang namanya benahi gizi. Nah, benahi gizi ini dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan karena Halmahera Selatan ini sebenarnya kabupaten dengan pendapatan maksudnya hasil laut yang besar ya sebenarnya, tetapi ternyata angka stunting di Halmahera Selatan ini malah kok tinggi begitu. Nah, dari situ kok pemerintah melakukan benahi gizi. Benahi gizi itu dengan memberikan tablet tambah darah. Benahi gizi ini adalah singkatannya, Mbak. Berikan tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, edukasi gizi keluarga melalui pemberdayaan kearifan lokal, kemudian nutrisi ibu hamil dan balita kurus, akses air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang tersedia, dan memenuhi syarat kesehatan. Kemudian hidup sehat dimulai dari diri sendiri dulu, intervensi gizi pada ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, gerakan masyarakat hidup sehat pada setiap siklus kehidupan, dan intervensi makanan pada balita gizi kurang dan gizi buruk, serta pemberian zinc diberikan kepada balita. Dan yang terakhir itu, mereka melakukan fokus perhatian 1000 hari pertama kehidupan melalui pendekatan dengan keluarga. Wah, ternyata dari 1000 hari pertama kehidupan itu sangat mempengaruhi ya bagaimana asupan nutrisi dan tumbuh kembangnya ya. Nah Mbak, ini satu lagi ada pertanyaannya sebelum kita break. Terkait dengan apa sih perbedaan antara gizi buruk dan stunting dari Katingan Bernanda. Terima kasih Mas sudah bergabung. Jadi apa sih perbedaannya Mbak untuk identifikasinya perbedaan malnutrisi dengan gizi buruk atau sama nih antara malnutrisi dan juga dengan stunting ini? Jadi sebenarnya kita harus lihat dulu ya sebenarnya mereka berdua ini gizi buruk dan stunting ini sama sih, tapi sebenarnya itu berbeda karena yang pertama kita harus kenali dulu nih, stunting itu kan biasanya itu terjadi karena gabungan sangat pendek dan pendek, sedangkan kalau gizi buruk itu kan pengukurannya gizi buruk dan gizi kurang.
Nah, kalau stunting itu pertumbuhannya melambat, kalau gizi buruk itu pertumbuhannya biasanya dampaknya yang terjadi itu kulitnya kering, bisa kita lihat, kemudian lapisan lemak di bawah kulitnya itu berkurang, kemudian terjadinya pengecilan pada otot-otot. Nah, sedangkan stunting sendiri tubuhnya pasti lebih pendek, lebih mudah begitu dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Bisa diukur itu dengan perbandingan tinggi badan dengan usianya. Jadi stunting ini akan berdampak pada gangguan metabolisme di dalam tubuh yang mengakibatkan ukuran fisik itu tidak optimal. Nah, kalau gizi buruk itu sendiri bisa diukur lewat berat badan. Nah, jadi mudah anak-anak yang mengalami gizi buruk ini sebenarnya mudah mengalami infeksi karena itu tadi kekebalan tubuhnya yang rendah karena kurangnya gizi di dalam tubuh. Nah, akibatnya pertumbuhannya itu seakan-akan berhenti sebelum waktunya, begitu Mbak Indi. Mungkin demikian Mas Bernanda. Terima kasih nih Mbak Agnes, sangat mewakili sepertinya jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Mas. Jadi perbedaannya memang untuk persamaan sama-sama masalah nutrisinya ya, masalah kesehatan terkait nutrisi, tapi indikator yang membedakannya itu adalah dari pengukurannya. Kalau misalnya stunting itu lebih pada pengukuran tinggi badan, tapi kalau misalnya untuk malnutrisi itu identifikasinya dari berat badan ya Mbak? Berat badannya, benar. Terima kasih nih Mbak atas penjelasannya. Sebelum kita lanjut nih, semakin hangat sepertinya pembicaraan kita terkait stunting ini, ada baiknya kita istirahat sejenak dengan mendengarkan lagu dari Raisa Radio. Silakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih Mbak Indi. Mohon izin Mbak Agnes dan juga Mbak Indi dan sobat saya semuanya. Penting ya kita untuk mengetahui tadi kuncinya untuk mengatasi stunting di Indonesia salah satunya adalah dengan kita memperluas literasi kita. Jadi terima kasih nih untuk sobat sehat yang menyimak siang hari ini. Jadi kita sudah berperan untuk menuntaskan stunting di Indonesia dan ada kabar baik juga bahwa memang stunting ini bisa dicegah. Nah, seperti apa nanti kita akan masih lanjut lagi untuk ngobrol sobat sehat. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya sekali lagi saya sebutkan WhatsApp-nya di 0858 8065 5970. Satu lagu akan meluncur di menit ke-28 lewat dari pukul 12 siang dari Bruno Mars. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to coming through.
Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Sobat Sehat, suara Bruno Mars selalu enak ya, apalagi didengerin siang-siang hari ini sambil kita beristirahat, sambil mungkin sambil dengerin Raisa Radio sambil istirahat gitu, sambil kalau ngemil-ngemil juga mungkin lagi puasa ya Sobat Sehat. Dan Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di program Perawat Berbicara, tentunya di Radio Indonesia Sehat. Dan untuk Sobat Sehat yang lagi gak puasa juga boleh ngemil-ngemil, kalau yang lagi puasa ngemilnya nanti dulu ya, nunggu azan. Dan Sobat Sehat, ada masih bersama dengan kami di topik yang sangat menarik, yaitu stunting, usia sama namun tinggi badan berbeda. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang masih pengen bergabung, tenang saja, karena masih ada waktu nih untuk Anda bergabung bersama dengan kami di 0858 8065 5970. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang berada di Zoom meeting kami, tenang saja. Anda juga bisa untuk bergabung untuk menikmati Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming yang tentunya bisa Anda download di Play Store dengan keyword Raisa Radio. Dan Sobat Sehat, mari kita simak kembali obrolan asik kita di siang hari ini yang bertajuk stunting. Kepada Mbak Indi kami persilahkan. Nah, terima kasih Mbak Galuh atas kesempatannya. Lanjut ya nih Mbak Agnes nih. Ya, silakan Mbak. Terkait Boleh. dengan stunting, seperti yang menarik sekali memang pembicaraan kita siang hari ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Nilam Sari nih. Selamat bergabung Bu Nilam Sari, terima kasih atas pertanyaannya. Mau bertanya apa bisa dilakukan pencegahan anak itu lahir stunting dari ibu itu hamil? Jadi apa tindakan prevensi yang bisa dilakukan sejak ibu hamil? Seperti itu Mbak. Ya, terima kasih Ibu Nilam Sari. Mungkin ini pertanyaannya cukup mewakili para ibu-ibu yang sedang hamil ya, untuk menghindari stuntingnya. Kembali lagi ke yang sudah saya bahas tadi, bahwa stunting ini bisa dicegah dari semenjak 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu dimulai pada masa kehamilan sampai dengan usia anak berusia 2 tahun. Nah, kalau selama kehamilan, gimana sih cara mencegahnya begitu? Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, yang pertama harus penuhi gizinya dulu, gizi dan nutrisi tercukupi selama kehamilan. Kemudian sebaiknya ibu itu melakukan pemeriksaan rutin kehamilan selama kehamilan itu paling tidak minimal 4 kali selama masa kehamilan. Kemudian pola hidup bersih dan sehat itu yang tadi saya sampaikan terkait sanitasi dan juga terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari penyakit-penyakit infeksi. Nah, tambahannya lainnya bisa dengan mengkonsumsi suplemen dari dokter atau dari puskesmas, biasanya diberi suplemen tambahan berupa vitamin, zat besi, kemudian asam folat. Biasanya asam folat sebenarnya bisa kita dapatkan dari sayuran, dari buah-buahan, tetapi karena ini proses kehamilan, maka biasanya akan ditambahkan oleh pihak dari rumah sakit atau puskesmas begitu. Di samping itu perlu juga nih Bu istirahat yang cukup. Kemudian kalau misalkan merokok, tolonglah jangan merokok dulu selama masa kehamilan, atau tidak mengkonsumsi alkohol juga selama masa kehamilan. Begitu. Mungkin kiranya bisa menjawab ya Bu Nilam ya. Masya Allah bisa menjawab. Terima kasih Mbak Agnes atas jawabannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ervina Rizky nih. Banyak anak yang makanannya suka pilih-pilih nih, susah makan sayur atau hanya ingin makan makanan tertentu. Bagaimana nih cara Ini sama ini seperti anak saya waktu umur 1,5 sampai 2,5 tahun itu. Luar ya, biasa. Lebih terkait dengan GTM ya sekarang ya Mbak ya? Iya GTM benar, gerakan tutup mulut, bukan cuman orang dewasa yang demo ya, jadi anak-anak juga bisa GTM ini sebenarnya. Iya, dan lebih sepertinya mewakili sekali nih. Ini lebih bikin frustasi sebenarnya buat ibu-ibu. Jadi ya, makasih Mbak Indi, makasih Bu Nilam. Jadi sebenarnya harus dikaji dulu apakah GTM ini terus-terusan atau tidak. Jadi begitu Bu Nilam. Kalau terus-terusan logikanya kan kalau dilakukan terus-terusan otomatis harus disiasati nih kita nih dari jadwal pemberian makan maupun dari nutrisi yang kita berikan, maksudnya variasi makanan yang kita berikan nih. Maka hal ini juga kalau dilakukan terus-terusan otomatis akan mempengaruhi kekurangan gizi tentunya, sehingga akan memperparah kejadian stunting di Indonesia ini sendiri. Nah, biasanya solusinya itu gimana ya? Solusinya itu biasanya kita tetap berikan, ini berdasarkan juga dengan pengalaman saya ya, kita tetap berikan makanan pada anak itu sesuai dengan jadwalnya. Misalkan waktunya minum susu, beri susunya. Kemudian misalkan waktunya snack, berikan snacknya.
seperti itu. Jadi di dalam memberikan makan itu kita harus sebenarnya ini tantangan ya buat ibu-ibu, karena di dalam memberikan makan itu ibu-ibu nggak boleh stres, jadi harus menciptakan suasana yang menyenangkan sebenarnya buat anak-anak. Jadi anak-anak tidak punya kesan trauma ketika kegiatan makan nih, oh kayaknya nggak asik nih kegiatan makan ini, kok kayaknya aku dipaksa-paksa terus deh makan, padahal aku kayaknya nggak suka makan, kayak gitu. Jadi sebaiknya menurut para ahli nih Bu, kegiatan makan ini 30 menit saja dilakukan. Pokoknya habis tidak habis ya sudah, hentikan saja kegiatannya. Nah, nanti lanjutkan lagi ketika jadwalnya sudah makan atau anak merasa lapar, bisa diberikan lagi. Begitu Bu. Semoga menjawab ya Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Semoga mewakili ya keresahan daripada Bu Alvina Rizky ini terkait mungkin bisa dicoba tips dan trik dari Mbak Agnes. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan mungkin bisa diperjelas ya Mbak. Dari Mbak Ratna Singgi. Selamat siang Raisa Radio, selamat siang Mbak Agnes. Saya rasa kasus stunting ini memang penting untuk dibahas. Izin bertanya, apakah ada ciri khusus yang bisa dilihat dari bayi yang kena stunting? Seperti apa ya? Mungkin ini bisa diperjelas ya Mbak. Seperti apa ciri-cirinya? Maaf, tadi dari siapa Mbak Indi? Dari Mbak Ratna Ningsih. Oh ya, terima kasih Mbak Ratna Ningsih. Kalau untuk bayi sebenarnya bayi ini kan maksudnya masih dalam masa pertumbuhan nih, masih dalam masa pertumbuhan. Jadi sebenarnya kalau usia 0 sampai dengan 2 tahun itu sebenarnya kita masih bisa nih memberi asupan nutrisi yang baik untuk bayi. Jadi kalau untuk bayi sendiri tuh sebaiknya kita kejar pencegahan dari stuntingnya itu sendiri dengan nutrisi dan lain-lainnya itu. Nah, tanda dari stunting ini bisa kita lihat pada usia balita, begitu Mbak. Berarti di balitanya ya Mbak ya baru kelihatan stunting itu ya. Benar. Dan pencegahan yang dilakukan berarti memang sejak dari bayi itu memang harus kita tingkatkan pemenuhan nutrisi yang tadi kuat itu. Benar, Mbak, terkait dengan tadi di awal kita kan bahas tuh salah satu faktor yang ikut mempengaruhi angka kejadian stunting ini salah satunya adalah faktor ekonomi ya. Ketika faktor ekonomi keluarga itu kurang mampu untuk memenuhi asupan nutrisi pada anak, akan kecenderungan terjadinya risiko stunting. Nah, seperti apa sih sebenarnya upaya siasatin masyarakat ini dalam upaya pemenuhan nutrisi khususnya pada mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi menengah ke bawah nih? Tips dan trik seperti apa yang dapat diberikan agar asupan nutrisi tetap dapat diberikan gitu. Mungkin persepsinya selama ini untuk dapat makanan yang nutrisinya cukup itu mungkin yang mahal gitu. Mungkin ada tips dan triknya Mbak, silakan. Ya, sebenarnya ini masuk dalam program Presiden kita ya Pak Jokowi ini sebenarnya. Beliau sudah mencanangkan bahwa kita ini harus menggiatkan makanan lokal untuk mencegah stunting. Nah, program pemberian makanan tambahan dalam bentuk makanan lokal ini menjadi salah satu kegiatan dari program padat karya tunai untuk kesehatan. Jadi fokusnya untuk pemberian pada zat gizi makro maupun zat gizi mikro di mana diberikan pada balita dan pada ibu hamil yang sangat diperlukan dalam upaya pencegahan stunting, pencegahan bayi berat lahir rendah ini. Nah, jadi gimana sih kalau misalnya keadaan ekonomi nih, maaf misalnya masih sulit, apakah kita bisa ganti? Bisa, tentu saja. Misalkan kita kenal protein itu asalnya dari daging sapi ya, tapi kalau ekonomi masih belum memungkinkan, mungkin boleh kita ganti seperti yang sering kita dengar, pakai telur, makan tahu, makan tempe, begitu. Nah, kalau misalkan karbohidrat sendiri boleh juga kita ganti, selain nasi kan juga ada jagung atau ubi-ubian yang lain, begitu. Kiranya menjawab ya, Mbak. Ternyata banyak hal yang bisa kita alternatifkan gitu Mbak ya, dari makanan ataupun produk yang dapat kita dapatkan di sekeliling kita. Nah, Ya, ini ada misalnya pertanyaan sepertinya dari Bu Trisnanti Dewi, silakan Ibu. Selamat Silakan, pagi. Bu. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Trisnanti Dewi dari perwakilan Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Katingan, Mbak. Wow, selamat datang Bu. Iya, saya tertarik sekali dengan tema dari Mbak Agnes, usia sama namun tinggi badan berbeda. Nah, ini saya mau sharing aja Mbak. Silakan, Ya, silakan Bu.
Ya, di sini saya tertarik dengan materi yang dibawakan oleh Mbak Agnes melalui Radio Raisya UGM. Soalnya di sini di Katingan saat ini Ikatan Bidan Indonesia dipercayakan sekarang untuk menjadi ambil bagian dalam bagian dari pemerintah gitu. Padahal suatu organisasi yang selama ini mungkin tidak dilihat ya. Untuk program pemerintah waktu itu ada konvergensi yang seperti Mbak Agnes bilang tadi. Bahwa saya sangat tertarik, mungkin saya nanti bisa sharing kembali dengan Mbak Agnes, bagaimana sih caranya menjadi fasilitator. Nah, saat ini Mbak Agnes kenalkan saya sebagai Ketua IBI Kabupaten Katingan, ditunjuk sebagai fasilitator yang merasa dari nol sekali. Rasanya ilmu materi-materi yang Mbak Agnes sampaikan itu betul artinya sangat bermanfaat bagi saya, terutama perwakilan dari IBI Katingan. Saya sangat setuju kemarin dari pemerintah menunjukkan bahwa saya adalah bagian dari ini. Nah, untuk ini saya sangat setuju karena di atas perintah atau namanya bagian dari pemerintah juga, walaupun organisasi profesi Mbak Agnes ya, tentang stunting ini. Karena satu desa itu satu bidan yang nantinya akan membantu pemerintah menjadi pendamping keluarga. Nah, jadi untuk itu saya sangat tertarik sekali dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Agnes ini. Semoga kedepannya nanti lebih tentang bagaimana menjadi fasilitator yang kedepannya bisa memberikan perubahan perilaku seperti tadi untuk kesehatan lingkungan, baik itu untuk mencegah infeksi segala macam itu. Saya rasa saya perlu banyak belajar gitu dari ini, gitu tentang stunting. Mengingat di Kabupaten Katingan ini untuk stunting ada peningkatan dengan adanya pandemi. Karena apa? Peningkatannya agak tinggi lah. Ada 1% dari 22, sekian persen menjadi 23. Itu yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah. Terutama ini untuk karena kemarin posyandunya yang tidak aktif karena pandemi itu ya Mbak Agnes ya. Jadi nanti gimana sih inovasi-inovasi bagi kami sebagai bidan yang menjadi ujung tombak sebagai pendamping keluarga. Jadi itu saya nanti mungkin lebih banyak sharingnya ke Mbak Agnes yang mempunyai banyak ilmunya bagi kami. Jadi itu maksud saya di sini, saya merasa bersyukur ternyata melalui radio ini ternyata saya nanti mungkin bisa lebih banyak sharing atau berbagi ilmu dengan Mbak Agnes, terutama saya ditunjuk sebagai fasilitator kabupaten yang nantinya mungkin akan turun-turun ke kecamatan-kecamatan di mana bidan itu diminta baik dia ASN atau tidak, yang sebagai ujung tombak menjadi pendamping keluarga. Jadi Mbak Agnes jangan bosan-bosan nanti kalau saya minta nomor WA-nya di chatnya nanti untuk berbagi ilmunya ya Mbak Agnes. Sangat bagus sekali. Saya tertarik. Ya, jadi sangat bagus Mbak Agnes menjelaskan. Oh iya, secara sederhana yang bisa kita jelaskan, kami sebagai pendamping keluarga yang artinya bidan itu dari sebagai mata rantai lah yang tidak pernah putus. Kita itu berhadapan dengan bayi dari dalam kandungan, dari dia balita, remaja, pranikah, pasangan usia subur sampai wanita usia subur, remaja sampai pasangan usia subur, bahkan sampai lansianya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan mau dia bidan perawat, saya rasa kitalah ujung tombak yang nantinya sebagai orang yang dekatlah dengan masyarakat nantinya. Saya merasa ilmu saya masih banyak yang kurang. Untuk itu nanti saya mau sharing lebih banyak tentang ini untuk ke depan, karena tahun 2022 ini Ikatan Bidan Indonesia dipercayakan oleh kabupaten, organisasi profesi yang mendampingi keluarga satu bidan satu desa. Itu Mbak Agnes. Ada masukan buat kami? Atau apa inovasi yang buat kami sebagai fasilitator terus yang langsung terjun ke masyarakat? Nampaknya saya ini yang harus banyak belajar dari Ibu Trisnanti ini, Bu. Mungkin nanti sharing ya, Bu ya. Ya. Boleh nanti Ibu kalau misalnya terbatas di forum ini nanti nomor WA Mbak Agnes silahkan di chat pribadi. Iya. Saya sangat salut ini ya, maksudnya dengan program-program pemerintah dan pemberdayaan dari kader-kader setiap desa ini memang sangat diperlukan ya untuk agar terjamah dan merata gitu program yang dilaksanakan. Jadi ini mulai Trisnanti Dewi ini sama Mbak Agnes mungkin bisa saling sharing nih tetanggaan nih tempatnya ya, asal sama Kalimantan. Iya betul. Membangun provinsi gitu ya Mbak.
Nanti Mbak Terima Agnes kasih mungkin sudah secara hadir. pribadi boleh. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Trisnanti sudah sharingnya Bu. Iya, iya, Nah, terima kasih. Terima baik, kasih Bu. ya. Terima kasih Ternyata Mbak memang Agnes. kita masih banyak kendala ya Mbak ya terkait dengan pelaksanaan program ini ya, terutama kita sebagai mitra ya, semua profesional kesehatan nih, tidak hanya dokter, perawat, namun juga bidan di dalamnya, psikolog juga, itu harus saling support untuk bisa mewujudkan penurunan untuk prevalensi stunting. Ya, benar banget Mbak Indi. Setuju saya dengan Mbak Indi. Nah, dari keseluruhan nih presentasi kita terkait dengan diskusi kita hari ini stunting nih Mbak. Jadi sebenarnya poin apa sih pesan yang ingin disampaikan Mbak Agnes nih terkait pentingnya untuk isu stunting ini? Terkait pesan ini sebenarnya tinggi badan itu cuman salah satu faktor performance ya, faktor pendukung penampilan kita. Yang lebih utama itu adalah dari segi kognitif kita, karena kalau terlambat diatasi maka akan sangat berbahaya, Mbak. Dan akan menjadi resiko yang besar tentunya, akan berat juga untuk stunting ini, karena kedepannya kan ini akan menyangkut dengan daya saing global ya, berkaitan dengan produktivitas, kemudian berkaitan dengan ekonomi di negara kita Indonesia juga. Sehingga semakin dini kita cegah sejak remaja perempuan, maka akan semakin baik hasilnya. Maka rubahlah perilakunya, karena akan mencegah stunting, karena mencegah stunting itu sangat penting, maka kita harus merubah perilaku. Ayo mulai sekarang kita dari pemenuhan gizi yang baik kita berikan dari selama 1000 hari kehidupan pertama, kehidupan anak, sampai dengan menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan sehat nih. Kita stop generasi balita pendek yang ada di Indonesia. Wah, Gitu, sebuah Mbak closing Indi. statement yang bagus sekali ya Mbak. Semoga bisa menyemangati para orang tua dan juga masyarakat untuk ikut aktif dalam gerakan pencegahan anti stunting ini ya. Nah, mungkin ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita rangkum ya dari diskusi kita hari ini. Stunting ini adalah sebuah masalah kesehatan pada anak yang terkait dengan tinggi badan yang rendah dan merupakan sebuah isu kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus ya, terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan dari generasi penerus kita nantinya. Dan faktor yang mempengaruhi stunting ternyata tidak hanya dari segi pemenuhan nutrisi saja, tapi juga bagaimana pola makan, pola asuh, sanitasi, dan kebersihan, serta bagaimana perilaku masyarakat itu dalam upaya pemanfaatan untuk mendeteksi dan juga mencegah stunting, dan juga bagaimana perbaikan ketika stunting itu terjadi. Dan strategi penanggulangan stunting ini diharapkan tidak hanya berfokus pada kebijakan pemerintah saja ya, tapi juga bagaimana keterlibatan dan partisipasi masyarakatnya untuk bisa ikut serta nih dalam pemenuhan nutrisi, terutama bagi orang tua dan juga pola asuh ya terkait yang dapat dimulai dari awal kehamilan sampai dengan juga pada masa kemasan nih 1000 hari pertama kehidupan untuk menciptakan generasi emas menuju tahun 2045 ya. Ya mungkin ini Mbak sekelas rangkuman yang bisa saya simpulkan dari penjelasan Mbak Agnes tadi ya. Sudah lengkap sekali tuh dirangkum sama Mbak Indi. Ya terima kasih banyak Mbak Agnes atas waktu dan juga Sama-sama Mbak Indi. ini. Tentunya akan sangat bermanfaat sekali bagi kita hari ini dan juga para orang tua dan calon orang tua. Baiklah, demikian diskusi kita hari ini para Sobat Sehat Raisa Radio. Tidak terasa nih kita sudah hampir 1 jam kebersamaan dan terima kasih atas partisipasi telah mendengarkan program Probicara hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab karena keterbatasan waktu, dan untuk Bu Trisnawati mungkin boleh nanti di belakang layar menghubungi Mbak Agnesnya ya untuk sharing. Dan tentunya insya Allah kita akan kembali berjumpa minggu depan setelah Lebaran ya. Setelah cuti panjang nih setiap hari Kamis pukul 12 sampai 13 tentunya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik nih dalam program Perawat Bicara Raisa Radio. Akhir kata, saya Indi Susanti selaku moderator mohon undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan kembali kepada Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Agnes dan juga Mbak Indi sudah memberikan banyak pengetahuan bagi kita semua ya Sobat Sehat. Tentunya kita semua punya porsi masing-masing, punya peran masing-masing untuk mencegah stunting. Terima kasih Mbak Agnes dan juga Mbak Indi atas dedikasinya untuk ikut terus serta untuk mengatasi, untuk menuntaskan stunting di Indonesia. Dan juga selamat mengabdi untuk Ibu Trisnanti. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama dengan kami di Raisa Radio. Salam untuk rekan-rekan di sana Ibu. Sehat-sehat. Dan demikian Sobat Sehat, edisi hari ini Perawat berbicara tentang bagaimana stunting, usia sama namun tinggi badan berbeda. Semoga bisa memperluas wawasan kita semua ya Sobat Sehat. Dan yang paling penting adalah cegah stunting itu penting, dan bagaimana kita mempersiapkan SDM yang unggul
Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Agnes dan juga Mbak Indi sudah berbagi. Sehat selalu Mbak Agnes dan juga Mbak Indi. Sama Mbak Galuh. Sama-sama Mbak Yeah. Galuh, terima kasih banyak. Ya, maaf lahir batin juga untuk Mbak Agnes dan juga Mbak Indi dan seluruh sobat sehat semuanya. Selamat berlibur panjang, selamat menikmati libur panjang Anda, selamat berhari raya, selamat berkumpul dengan keluarga. Kita jumpa lagi setelah libur panjang ya sobat sehat, tentunya dengan semangat yang baru. Kita jumpa lagi di program-program Raisa Radio dengan topik-topik yang sangat-sangat menarik. Tak kalah menarik itu ya, hari-harinya selalu menarik, bisa Anda dapatkan di Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda sobat sehat. Saya Galuh beserta kru yang bertugas hari ini. Mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's funny cause I've always dreamed of me and you. Now here we are, staring at the stars. You just broke my heart, even though you promised you'd never do that from the start. But I guess we can only make it so far, cause time wasn't in our favor. This isn't goodbye, this is simply see you later. Let me know when it's time to come back. Maybe when your life is on track and you don't have to hesitate. Hopefully it isn't too late. Luckily for you, I'm patient. I'm okay with you making me wait, and as long as you're near, I'll be here. Even if it takes 10 years. Can't fall in love when I found the one. How am I supposed to move on when you're never really too far gone? The memories won't go away. I feel pain every time I hear your name, but I always think of you the same. Cause time wasn't in our favor. This isn't goodbye, this is simply a see you later. Let me know when it's time to come back. Maybe when your life is on track and you don't have to hesitate. Hopefully it isn't too late. Luckily for you, I'm patient. I'm okay with you making me wait, and as long as you're near, I'll be here. Even if it takes 10 years. Let me know when it's time to come back. Maybe when your life is on track and you don't have to hesitate. Hopefully it isn't too late. Luckily for you, I'm patient. I'm okay with you making me wait, and as long as you're near, I'll be here. Even if it takes 10 years. Even if it takes 10